Kamu punya sawit, kau punya emas, kau punya timah, kau punya biji besi, kau punya segala-galanya. Kenapa rakyatmu justru datang ke sana sementara Saudi Arabia cuma punya minyak dan gas, tidak punya hutan lebat, tidak punya sawit, tidak punya nikel, tidak punya batu bara, tidak ada rakyatnya datang ke Indonesia cari nafkah. Mereka akan ditanya, meskipun dia tidak masuk neraka, kalaupun banyak amalnya, dia telah menyengsarakan. Tidak ada perempuan Indonesia mau datang ke sini cari nafkah. Tidak ada. Tapi apa boleh buat? Kita mau cari kerja di Indonesia, kita susah. Ya. Tidak ada seorang suami mau membiarkan istrinya pergi ke sini. Tapi tidak ada pilihan lain. Maka ketika ibu sudah takdir, sudah tempat ke sini, jaga iman. Jaga iman. Bagaimana cara menjaga iman kita, Ustadz? 1, catat. Rajin dengar dakwah. Cari dengan dakwah. Sampean punya handphone? Punya handphone? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Kalau geblek. Hah? Ya, kalau geblek. Nah, dia diapain kalau sudah geblek? Hah? Dicas. Kalau enggak dicas dia apa? Kenapa? Lobet. Kalau lobet kenapa? Mati total. Kalau mati total masih bisa dipakai? Bisa dong. Pakai melempar. Ya toh? Bu. HP saja mesti dicas. Apalagi iman. Iman ini, Bu, kalau ndak dicas, lobet. Kalau dia sudah lobet, matol. Mati total. Kalau sudah mati total, maka dia akan kaswatul qalbi, keras hati. Mana yang bikin lobet iman? Kita lihat pekerjaan datang ke sini, lobet. Hah? Lihat cowok cakep. Seperti artis Korea. Muka-muka Korea. Dia bayangkanlah ini cewek cowok Korea dengan suaminya. Dia bandingkanlah suaminya dengan cowok Korea. Jauh, Bu. Antara langit dan sumur bor. Ya. Nah, lihat lagi emasnya orang, dunia. Lihat mobilnya orang, dunia. Lihat perhiasan, dunia. Lihat film, dunia. Lalu kapan ngecasnya? Maka dengar dakwah. Minimal ibu kalau mau tidur. Banyak yang bilang saya, Ustadz, alhamdulillah setelah saya kenal Pak Ustadz YouTube-nya, tiap malam saya nonton Ustadz sebagai pengantar tidur. Bagus juga daripada ibu dengar lagu. Nonton dakwah. Silakan ibu. Sekarang hanya orang masa bodoh yang tidak mau belajar. Semua ada, Bu. Mau belajar dakwah model Melayu. Ada guru kita Ustadz Abdul Somad. Ya kan? Mau model Jawa. Ada judul kita dari Gus Baha. Ada yang mau halaman kanan kiri itu di atas nomor urut. Ada Hidayah. Ada Ustadz yang Bugis. Jangan juga kau bilang beleng-beleng. Ya kan? Masya Allah. Ada semua. Nah, dengar dakwah. Dengar ceramah. Bagaimana agama kita mau nambah, akhlak kita mau baik, kalau kita tidak belajar. Ibu-ibu, memperbaiki hidup itu belajar. Ini buktinya Dasat Latif. Masya Allah. Belajar, ibu.
Ayat pertama turun apa? Iqra. Bukan sholat, bukan puasa, tapi apa? Bacalah. Itu artinya semakna belajar. Supaya kalian pintar. Belajar supaya tidak bodoh. Karena kalau kalian bodoh, mendekati kemiskinan. Kalau kalian miskin, gampang disogok. Begitu ada pilpres, wani piro. Iki piro mbak? 200. Iku 300. Iki 300. Meskipun dia tahu ini pembohong, meskipun dia tahu ini pencitraan, dia pilih yang pembohong, pencitraan hanya gara-gara 300. Akhirnya apa? Kalianlah datanglah bekerja di sini. Coba kalau pilih pemimpin yang baik, cerdas, jujur, mikirin rakyat, kita tidak usah jauh-jauh ke sini. Kita juga negara kaya. Ya. Makanya belajar. Ya, ibu baca. Kalau mau iman baik, pertama belajar. Harus ibu-ibu belajar. Dengar dakwah. Sekarang Masya Allah semua. Saya dulu bu, mau belajar susah. Dapat bukunya susah. Ada lagi buku, belum tentu ada duit. Ada lagi duit, belum tentu ada bukunya. Sekarang semua buku-buku yang ada di Timur Tengah, semua ada terjemahannya. Dalam handphone ibu mestinya ada semua itu. Ada lagi yang namanya ChatGPT. ChatGPT ada tuh bu, semua bisa ditahu. Coba saya kasih tanya. Jadi jangan cuma aplikasi gosip yang ibu punya. Nah ini namanya ChatGPT, saya kasih contoh. Hai, bagaimana kabarmu hari ini? Dengar. Oh, sinyal tidak terlalu bagus. Oh, sinyal lemah ya. Nah, ini bu ada aplikasi, ibu tanya apa saja, siapa nama sahabat Nabi yang ketiga, dia tahu semua bu. Bagaimana hukumnya sholat ini, dia tahu semua. Maka ibu mesti punya ada waktu. Ibu, belajar agama. Salah satu di antaranya datang seperti ini. Catat, dengar baik-baik, pulang kita ulang lagi. Jangan sampai pulang ceramah ditanya, gimana ceramah tadi? Best. Luar biasa itu. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Ya, satu, dengar dakwah. 2, supaya iman baik, iman kuat, ibu hati-hati milih teman. Hati-hati milih teman. Minyak tidak akan bisa bersatu dengan air. Bu, tahu kulit kambing? Tahu. Bu mau enggak cium kulit kambing? Ya mau enggak? Tapi begitu kulit kambing bertemu dengan kitab suci, namanya Al-Quran, dibungkuskanlah menjadi sampul. Ibu cium? Ibu cium? Baru dibaca. Sudah disimpan lagi. Disimpan paling tinggi. Kenapa? Kulit kambing yang tadi ibu tidak mau cium, akhirnya dicium. Kenapa? Karena berteman dengan sebaliknya. Kulit kambing ketemu dengan drum. Tahu drum ibu? Tahu drum? Diapain bu? Pak! Salah milih teman. Maka ibu-ibu hati-hati milih teman. Kalau ibu berteman di grup WhatsApp tukang gosip, lambat laun ibu akan jadi tukang gosip. Kalau ibu berteman dengan perempuan tukang selingkuh,
lambat laun ibu akan diajari. Begini caranya. Wes. Gampang ibu. Bu. Kalau ibu berteman dengan orang yang pembohong, lambat laun ibu akan tertular jadi pembohong. Maka Nabi memberikan ilustrasi, memberikan perumpamaan. Kalau kalian berteman dengan pandai besi. Tahu pandai besi? Tahu. Kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau kamu berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat baunya. Enggak? Iya toh? Masya Allah. Jadi hati-hati Bu. Masih ada di sini yang gadis? Masih ada? Hati-hati milih suami. Ada yang janda? Ada yang janda? Bu, seandainya saya belum punya istri, Bu. Sayangnya saya sudah punya istri, Bu. Aduh. Bu, kau lihat kulitnya. Dengar ini. Ya, yang janda maupun yang gadis yang mau cari suami. Kata Nabi, pilihlah seorang lelaki karena 4 perkara. Kalau dalam hadisnya pilih perempuan. 1, handsome. Tampan. Penting tampan. Tapi jangan prioritas. Kenapa? Tampan ada batasnya. Ketika usianya 25 tahun, tersenyum, satu toko terpesona. Tapi ketika usianya 70 tahun, tersenyum, cucunya lari. Dikira mau digigit. Iya kan? Jadi jangan karena kau lihat dia putih mulus. Boleh juga tampan Bu. Boleh. Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Ya kan? Tapi tampan ada batasnya. Tampan subjektif. Tampan menurut ibu belum tentu tampan menurut ibu. Ya kan? Maka kata Nabi yang kedua, pilihlah karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh jadi ukuran utama. Kenapa? Karena dia memang 7 turunan tidak miskin. Tapi masalahnya calon suamimu turunan ke-8. Iya kan? Kaya hari ini, tahu-taunya kena serangan, bangkrut usahanya, jadi miskin. Dialah cakep, dialah kaya. Biasanya cakep dan kaya suka mandang enteng istri. Maka ibu, kalau ada suami ibu kaya dan kagak, pelihara baik-baik. Jangan sampai diambil orang lain. Daripada dek kamu pilih lelaki yang sudahlah jelek, miskin pula. Mending yang kaya dan cakep. Yang ketiga, kata Nabi, pilihlah karena dia keturunannya. Keturunan penting. Iki sopor bibit bebet popot. Harus jelas. Ini bagus agamanya Ustadz. Dia mau masuk Islam Ustadz. Lihat kakeknya. Apa dia betul menanti masuk Islam? Saya biasa kalau orang tanya begitu. Kenapa kau tidak pilih yang sudah Islam? Kenapa kau tidak pilih yang sudah Islam? Oke dia masuk Islam. Nanti anakmu kalau pergi main sama sepupunya. Kalau dia pergi datang ke neneknya dan kakeknya. Beda agama kan bingung. Mending cari yang sudah nyata Islam. Yang keempat. Lihat agamanya. Saya ulang. Gagah. Kaya. Keturunan. Agama. Kata mahasiswa saya. Kenapa agama nomor 4 Ustaz? Mestinya dia nomor 1. Betul dia nomor 4. Tapi dia di situ ada stressingnya. Ditegaskan. Bol. Cetak miring. Dikasih stabilo. Ya kan? Berarti
Penting. Kata Nabi, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan mendapat. Ada orang cantik tapi miskin. Ada lagi kaya tapi mukanya hancur. Ada lagi bagus akhlaknya, keturunannya lagi tidak bagus. Tapi mencari 4 sempurna, 100 perempuan belum tentu ada 1. Kalau ibu dapat perempuan, dialah cantik, bagus agamanya, keturunan baik-baik, kaya pula. Kalau ada ibu tahu, beritahu saya. Saya juga masih mau. Iya toh? Maka utamakan agama. Ya Bu? Ketika Anda memilih teman, lihat agamanya. Bagaimana dia tahu ini agamanya baik atau tidak, Ustadz? 1, lihat sholatnya. Bu? Bu? Kalau ibu mau tahu ini orang baik atau tidak, lihat sholatnya. Kalau dia rajin sholat, genggam tangannya. Sahabat yang baik itu, Bu, teman yang baik, bukan cuma di dunia menyelamatkan kita, di akhirat juga. Nanti anggaplah nanti. Anggaplah saya nanti. Anggap. Allah kasih saya rezeki masuk surga. Maka saya akan cari Ibu Salma. Mana Bu Salma? Kata Tuhan, masih sibuk dia, banyak pertanyaan. Masih banyak pertanyaannya. Kenapa? Enggak enak saya masuk surga kalau dia belum masuk surga. Emang kenapa? Saya bisa sampai ke Hong Kong dakwah. Beliau yang undang saya. Sehingga berapa banyak orang dengar dakwah saya karena jasa-jasanya. Saya dapat pahala, kiriman transfer pahala dari perempuan-perempuan di Hong Kong kerja. Karena dia ngundang saya. Tidak enak saya masuk surga kalau tidak ada dia. Lalu Allah katakan, malaikat kau cari itu Ibu Salma. Panggil dia masuk surga bersama ustadznya. Itulah sebabnya Bu, 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. Dari 7 golongan itu, 1 diantaranya mereka yang bertemu dan berpisah bersahabat karena Allah. Maka ibu cari teman yang baik. Kalau ibu berteman orang-orang soleh, maka ibu diajari ke pengajian. Kalau ibu berteman dengan orang-orang yang suka pergi dugem, diajaknya juga kita. Buka aja dulu jilbabmu. Kampungan betul. Kamu kan masih gadis. Nantilah kalau ada suamimu, siapa tahu kau dapat suami orang kaya di sana. Itu setan dalam bentuk manusia. Ya? Kalau ibu berteman tukang selingkuh, lambat laun ibu diajari. Ngapain kau setia sama suamimu? Kamu kan tahu dia sudah selingkuh juga di situ. Setengah mati kau kerja, kirim duit, dia pakai berselingkuh. Sudahlah kau balas, kau selingkuh juga di sini. Itu maka hati-hati milih teman, Bu. Kalau ibu mau baik imannya, berteman dengan orang-orang soleh. Tombo hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca, yang kedua, yang ketiga, orang soleh. Itu tombo hati 5. Salah satu diantaranya memelihara hati ini, pelihara teman-teman yang baik. Ibu berteman dengan orang-orang soleh. Kalau ibu selalu berteman dengan perempuan yang seksi-seksi, lambat laun ibu juga akan seksi. Mulailah apa? Mulailah celana dikasih ketat. Dia bilang kan, enggak apa-apa kan kudungul jauh. Lama-lama dia bilang, ngapain? Enggak apa-apa, angkat-angkat dikit. Itu setan semua itu, Bu. Makanya perlu ibu kalau mau iman kuat, berteman dengan orang-orang soleh. Mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman. Banyak teman di meja makan, teman saat kita memang ini generasi orang tua semua ini. Ya, Ibu.
Wah, seru. Saya dapat lagu baru selama saya di Hong Kong ini ya. Waktu pergi itu apa sih namanya tur? Oh, ada lagu bagus Bu, dia bilang begini. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. di sini Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. lal. Oke, sudah Bu. Nah, Ibu, jadi cara yang pertama tadi memelihara iman kita di Hong Kong ini, satu, dengar dakwah. Dua, hati-hati milih teman. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, Ibu, jangan dekat tempat-tempat maksiat. Kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Oi, bagaimanalah sialnya kita lagi pergi tempat dugem, terbakar, nggak bisa keluar. Meskipun kita hanya sebentar, yang beredar di keluarga kita, dia mati di tempat dugem. Nauzubillah min zalik. Maka tinggalkan tempat-tempat maksiat. Saya yakin ibu-ibu tidak ada lah pergi dugem di sini. Atau enggak kan? Enggak. Yang keempat, Bu, cara memelihara iman, Bu, doa. Ada doanya tuh Bu dalam Quran. Rabbana la tusi ba'da wa hablana. Ayo, siapa yang tahu artinya saya kasih hadiah. Siapa yang tahu artinya? Ayo. Siapa yang tahu artinya? Ayo. Oh, baru dia buka anunya Google-nya. Yo. Siapa yang tahu artinya? Ibu. Apa artinya? Hadiah air minum. Berkah, Masya Allah. Masya Allah. Masa dikasih air belem-belem, Masya Allah. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hablana. Alhamdulillah ibu semua sudah hafal. Maka setiap selesai sholat, ibu doa itu. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kurang lebih maknanya, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah kepada hamba. Ya Allah, jangan gelapkan hati hamba setelah engkau berikan penerang dalam hati hamba. Karena ada orang hari ini beriman, besok dia jadi kafir. Kita minta kepada Allah. Boleh juga ibu Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman. Masya Allah, jago memang ibu-ibu ini di Hong Kong, luar biasa. Jago bersikir. Coba lagi kita ganti lagi. Tak sengaja ku melihat dihiasi hati bertanya. Masya Allah, ibu memang ini multifungsi, seperti kunci Inggris. Ya Bu, jadi kalau zikir jangan terlalu laju. Ucapkan, kalau bisa terjemahkan dalam hati, tidak perlu banyak, yang penting dia
meresap di hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, itu namanya kejar target. Ya, ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Masa ibu buaya? Coba ulang, melihara iman. 1. Aduh. 1. Dengar dakwah. 2. Berteman dengan orang-orang soleh. 3. Hindari tempat-tempat maksiat. 4. Doa. Coba deh ibu amalkan. Setiap 5 waktu minta Rabbana la Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ulang-ulang ibu. Itu orang berdoa ibu, bukanlah yang dianjurkan yang banyak. Yang dianjurkan Nabi berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Ibu ulang-ulang terus. Coba kalau ibu datang berulang-ulang, orang pasti kasih. Ibu datang minta sama saya, pagi jam 6 sudah datang. Jam 9 datang lagi. Jam 11 datang lagi. Duhur datang lagi. Asar ambil aja deh, capek sudah saya lihat ya. Ya, ulang-ulang. Ya. Nah, sudah tadi ibu, sudah zikir, mengangkat kedua belah tangan. Seperti ini. Kanan kiri merapat di depan wajah. Ustadz boleh begini? Boleh. Boleh begini? Boleh, tapi itu menunjukkan ibu tidak serius. Ya, berarti doanya tidak sampai di hati. Dia hanya isap lisan. Boleh begini? Boleh. Itu banyak sekali dia minta. Kami sunnah begini. Makin besar hajat kita, makin tinggi dia. Ya? Nah, sudah angkat kedua belah tangan. Berikutnya bersalawat kepada Nabi. Ibu tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahkan boleh ibu bilang begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Maka kabulkanlah ya Allah. Ulang-ulang ya Allah. Engkau tahu saya tidak bisa menyusun kata ya Allah. Tapi Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Bahkan ibu boleh tidak ada kata-kata ibu. Boleh. Dalam hati saja ibu menangis. Suaminya kawin lagi. Ya. Nah sudah. Lalu ibu lagi tutup dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Misalnya bu. Ya Allah dengarkan dan kabulkan doa hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau Tuhan tempat hamba menyembah dan Engkau pula lah tempat hamba mohon bantuan dan pertolongan. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa hamba ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Udah, Ustaz kenapa begini? Nah itu tambah-tambah. Ya, kenapa begini Ustaz? Itu lebih nyaman. Masa ibu begini? Amin ya rabbal alamin. Kan? Apa itu? Oh, sudah? Oh, salawat untuk apa itu? Surban jalan. Apa itu surban jalan? Ada surban bisa berjalan? Hah? Oh, amal. Bu, saya mau tanya. Saya mau tanya dulu. Belum. Bu. Boleh Bu. Kalau misalnya ibu punya cincin, punya gelang, punya kalung. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai? Istri kedua ibu. Begitu ibu meninggal dikirim jenazahnya ke Indonesia. Dia buka lah mas suami ibu. Ini mas dulu saya belikan kamu saya. Tidak mau keluar dikasih sabun.
Sudah itu dia cabut lagi, kau punya gelang. Ini dulu waktu kita ke Hong Kong. Saya belikan kamu. Karena dia buka lagi, kau punya kalung. Ini waktu kita pergi ke Shenzhen. Belikan kau ini emas di Lopok apa? Cilipok. Terus lihat toko emas ada semua fok-foknya. Apa tertulis, Bu? Apa artinya itu? Iya, apa artinya? Oh, emas yang terbaik. Oh, pantas selalu ada fok-fok. Kan? Oh, ini saya belikan kau di fok. Iya. Terakhir, Ibu, diambil juga gigi palsu, Bu. Dia bungkus lah, Ibu, dia bungkus. Sambil menangis. Terlalu cepat kau tinggalkan saya. Bungkus, disimpan di laci. 3 bulan kemudian, ketemu janda. Waduh, jatuh cinta dia sama si janda. Dia ambil kau punya emas yang tadi disimpan. Dia ketawa, dia bungkus, lalu dia datang sama si janda. Dek, sudah mati yang punya. Dia bilang, kamu sudah mati, Bu. Ini kau pakai, Bu. Daripada emasmu dipakai janda, dia pakai istri kedua, mending kau sedekahkan. Ya, Bu, sedekah itu tidak ada sudah yang bisa ambil. Ibu deposito, jadi emas, bangun rumah, belum tentu kita bisa bawa mati. Tapi yang sudah kita sedekahkan, itulah yang. Tapi jangan juga mengeluarkan semuanya. Ya, ini sebagai wujud solidaritas kita. Rasa duka kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Alhamdulillah kita tidak kena musibah. Tapi saudara kita di sana kena musibah. Sebagai wujud duka cita kita sebagai saudara muslim, kita kirim sedekah. Diedarkanlah itu. Bukan sorban, saya lihat itu. Toko Grab. Ini Indonesia toko Grab ini. Nah, di sini Bu. Ya, kita mulai dari sini. Ya. Oh, nggak bisa dibuka saja. Supaya cepat. Oh, digembok. Berarti ada yang biasa ambil. Nah, Bu, kita niatkan tolak bala. Kita niatkan, Allah tidak lihat banyaknya. Bisa jadi ibu cuma $100 lebih mulia daripada pejabat yang 10 juta pakai uang korupsi. Ya, Bu. Nah, kita jalankan ini mulai dari sini. Ya. Sambil bersolawat, ya. Ya. Ya, bismillah. Sambil saya duduk. Sampai jam berapa ini? Sudah habis. Saya lihat jadwalnya, Bu, sampai sore ya. Sampai babak belur bibir saya ini. Baru selesai ceramah dari pagi sampai sore, Pak. Nggak tahu babak belur saya punya bibir nanti ini, luar biasa. Ya. Ayo kita dikasih jalankan, Ibu, jalan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik. Suatu kali datanglah sekelompok ibu-ibu menghadap kepada Nabi. Kira-kira kalau sekarang unjuk rasa menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, katanya Islam itu adil. Katanya Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kata Nabi, ya betul. Tapi setelah kami pikir-pikir, lebih banyak pahalanya laki-laki dari kami perempuan. Kenapa bilang begitu? Laki-laki dianjurkan ke masjid, kami tinggal di rumah. Laki-laki pergi jihad medan perang, dapat pahala syahid, kami tinggal di rumah. Banyak pahalanya laki-laki ini. Kata Nabi, betul. Tapi ibu-ibu mau enggak saya beritahu rahasia yang ibu-ibu dirindukan oleh surga? Kalau saya tanya ibu-ibu mau enggak dirindukan surga?
Oh, istri saya dirindukan saja sama suaminya sudah senang. Ibu ya? Oh, dapat saja WhatsApp. I miss you, honey. Sudah senang. Ini sorga yang rindu sama ibu. Biasanya kan kita yang rindu sama sorga. Ini sorga yang rindu sama ibu. Kata ibu-ibu waktu itu, mau ya Rasul? Kata Nabi, nih amalkan baik-baik. Dengar. Ini ibu-ibu rahasia kita ya. Jangan beritahukan yang tidak datang. Ya. Tapi kayaknya ada pergantian pemain ini ya. Ini beda lagi saya lihat ini. Hah? Oh, ini lain lagi nih. Kenapa enggak digabung saja? Hah? Oh. Pantas saya ceramah sampai sore. Saya bilang babak belur bibirku ini. Dari pagi ternyata lain lagi pemainnya ya. Masya Allah. Tadi ibu-ibu ringkasan ceramah bocoran tadi itu ada manusia perempuan lebih rendah pekerjaannya daripada apa namanya kita di sini? Bukan babu, Bu. Ibu bukan babu, pekerja. Ya. Enggak tega saya bilang, Bu, ya. Ya. Mudah-mudahan Ibu Allah muliakan ya. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Ibu. Meninggalkan anak, meninggalkan suami. Kadang-kala ibunya sakit, mau pulang tidak bisa, ya, mau berhenti kerja tidak ada pilihan. Semoga Allah lapangkan hati ibu-ibu sekalian. Itu perempuan namanya Masita ibu. Dia budak. Kalau ibu kan masih digaji, ya kan? Masita ini budak. Budak itu Bu hak milik. Sama ibu punya handphone. Boleh dibanting, boleh dijual, boleh dibakar. Saya punya kan. Itulah Masita. Budaknya Fir'aun. Tapi Allah muliakan karena punya iman. Sebaliknya Fir'aun yang raja. Kira-kira kalau kita di Indonesia. Anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, menteri. Tinggi jabatannya. Tapi tidak punya iman. Diharamkan dia masuk surga. Jadi ibu-ibu jangan pernah berkecil hati. Ya, untungnya Allah tidak melihat dari kecantikan kita. Andai saja Allah melihat orang masuk surga karena kecantikan, tidak masuk surga lah ibu-ibu ini. Ya, lebih dululah cantik-cantiknya itu pemain-pemain film Korea. Andai saja orang masuk surga karena kaya, tidak masuklah kita ke sini. Kenapa? Kita bukan kategori orang kaya. Andai saja orang masuk surga karena fisik yang bagus, ini kita sudah peot-peot. Untungnya Allah tidak melihat itu semua. Yang Allah lihat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa. Pembantu bisa jadi bertakwa. Sopir bisa jadi takwa. Perawat bisa bertakwa. Orang miskin bisa bertakwa. Orang sakit bisa bertakwa. Itulah sebabnya Allah itu bisa didekati oleh siapa saja. Okelah takdir kita datang merantau ke sini. Tapi jangan sampai iman kita juga lepas. Bagaimana cara memelihara iman? Tadi kesimpulan saya ulang ya, karena ibu tadi tidak hadir. 1, rajin dengar dakwah. Mau tidur putar ceramah. Baru bangun sambil kerja ibu putar ceramah. Sambil dengar ceramah. Ya, dengar ceramah. Ibu pasang apa itu alis. Dengar ceramah. Ya, saya Bu tidak pernah masuk pesantren. Tidak pernah saya masuk pesantren Bu. Dari mana saya belajar agama? Dengar ceramah.
Sampai sekarang Bu, saya baru bangun, ya, sambil saya jogging, ya, olahraga, ini saya dengar ceramah. Kenapa? Karena orang kalau tidak dengar ceramah, dari mana dia tahu? Kalau dia tidak tahu, bagaimana dia mau amalkan? Iya toh Bu? Maka harus tahu dulu. Dengar ceramah supaya tahu. Sudah itu, hati-hati pilih teman Bu. Jangan berteman tukang bohong. Karena nanti ibu ketularan tukang bohong. Jangan berteman dengan orang suka selingkuh. Nanti ibu diajari. Begini caranya, begini caranya. Ya. Jangan ke tempat-tempat maksiat. Karena nanti ibu terbiasa. Ya. Lalu yang keempat, banyak-banyak berdoa. Doanya ibu semua sudah hafal. Rabbana la tusik qulubana wa hab lana innaka. Itu hafal semua. Ya, tapi itu doa Bu bukan dihafal. Doa itu bukan beli buku lalu kita hafal. Berdoa itu curhat. Curhatnya seperti kalau ibu sampaikan isi hati kepada kawan. Ya, curhatnya Bu ada masalah rumah tangga, ibu jangan cerita ke teman, cerita ke Allah. Kenapa kalau cerita ke teman pasti bocor? Ember bocor. Sudah disikta, aku cerita ya. Ini rahasia rumah tangga saya. Aku cerita malu saya. Enggak bakal bocor. Sudah dikasih tahu, dia pergi sama teman kosnya. Jangan kau ngomong-ngomong. Ini rahasia ya. Hanya kau saya kasih tahu ini, jangan ngomong-ngomong. Ini sudah dikasih tahu, dia pergi lagi. Jangan kau ngomong-ngomong. Akhirnya satu Hongkong tahu rahasia kita. Makanya ojo cerita-cerita nek. Nggih? Masa dia kasih bocor Ustaz? Itu kan masih sepupu sama saya. Siapa Abu Sofyan? Abu Sofyan itu sepupunya Nabi. Masa dia cerita Ustaz? Tidak mungkin dia jahat. Itu kan masih saudara bapak saya Ustaz. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi, saudaranya itu bapaknya Nabi. Masa itu Ustaz? Masih sama kandung sama saya itu Ustaz. Saudara kandung saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Saudaranya. Mangkane. Ojo cerita. Ya wes. Nggih? Boleh cerita? Boleh. Dalam tahajud. Ya Allah, Engkau larang saya mengeluh kepada manusia. Maka aku datang mengeluh kepadamu. Ya Allah, Engkau larang saya cerita kepada hambamu. Maka aku datang sebagai hamba bercerita kepada Tuhan. Ibu kalau ada masalah jangan lagi bilang, ya Allah besar betul masalahku. Ganti, ya masalah besar betul Tuhanku. Top. Ya? Nah itu kesimpulan cerita tadi. Ceramah tadi. Nah sekarang kita lanjut cerita. Tapi ternyata banyak juga setan sini ya. Ya. Setannya bukan pocong. HP. Mana mau dengar ceramah kalau ibu sibuk? Sudah dikasih tahu, masih dipegang juga itu HP. Saya dulu HP-nya Bu ya, dengar ceramah ya. Ya. Bu. Maka Nabi bilang begini, rahasia yang jangan cerita ke orang lain. Kalau kamu mau dirindukan surga, ini 4 bekalnya seorang perempuan. 1, aqimis shalah. Dirikan sholat. Nih, banyak ibu-ibu kenapa Nabi pesan sholat. Ya, kenapa perempuan selalu diingatkan soal sholat? Karena perempuan potensi melalaikan sholat kapan? Bujur. 1 setelah haid. Kenapa belum sholat?
Kata suaminya, biasanya kamu cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari, belum juga kau sholat. Belum bersih bang. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ya? Ibu-ibu ketawa karena ibu pelakunya kan? Ya. Kapan lagi perempuan banyak ndak sholat? Kalau selesai melahirkan. Nifas katanya 40. Bu, bukan 40. Tergantung bersih tidaknya. Ada orang nifasnya 50 hari. Ada yang 20 hari. Tergantung bersihnya. Jangan pakai standar 40. Ternyata ibu sudah bersih di hari ke-25. Tunggu sampai 40. Berapa hari ibu lalaikan sholat? Ya, jadi kalau bersih di hari 20, boleh sholat. Bagaimana kalau saya haid Ustadz? Malam masih haid. Begitu pukul 5 bersih. Maka ibu wajib mandi bersih, wajib sholat subuh. Jangan tunggu. Bersih dia duhur, dia bilang, katanya harus subuh Ustadz. Sekalinya subuh, kesiangan. Dia bilang, sudahlah kita tunggu lagi besok subuh Ustadz. Tidak boleh begitu. Ya, katanya Ustadz, katanya siapa? Ini banyak ibu-ibu selalu tanya saya, katanya siapa? Katanya siapa? Kata temanmu ulama apa tidak? Jangan percaya. Bicara agama, tanya ahlinya, ulama. Jangan sama ibu yang tidak pernah sholat. Oh, tidak penting sholat. Yang paling penting itu hatimu dong. Dia bilang, betul saya setuju. Karena dia juga tidak sholat. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Potensi tidak sholat. Kalau ada pengantin. Pergi tur. Oh, gara-gara dandan. Bu, saya lihat di sini, selama saya ada di sini, saya bilang, pantas itu alat kosmetik laku betul di sini. Sepertinya semua perempuan orang sini, yang lokal sini, saya lihat, semua pakai kosmetik. Tidak ada tidak pakai kosmetik. Jangankan perempuan, laki-lakinya pun pakai kosmetik. Iya toh? Ayo, saya tidak bisa bedakan, ini perempuan atau laki-laki nih. Coba kalau laki-laki kita orang Indonesia kan tentara jantan kita kan. Ya toh? Gara-gara make up enggak sholat. Ya? Alisnya dikasih tebal. Sekarang banyak perempuan palsu. Pipinya biru, palsu. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pantatnya gabus. Banyak palsu. Inilah dia dempul mukanya. Masya Allah, banyak sekali sininya. Putih mukanya, hitam lehernya. Pakai lagi jilbab sakaratil maut. Ibu tahu jilbab sakaratil maut? Ada itu yang macam-macam. Ada dulu dilipat-lipat kainnya di sini. Dililit-lilit, ya kan? Ada di sini kayak kering-keringnya. 3 lapis, kuning, biru, dikasih miring lagi sini, miring setengah, kayak ada pohon-pohon juga di belakang, ya kan? Nah, tibalah waktu sholat, hayyalah sholat. Kata kawannya, Bu, ibu kan tiap bulan ikut pengajian, sudah masuk waktu sholat ini Bu, kok enggak pernah pergi? Ya tiap minggu lah, terserah ibu lah. Ibu ini selalu pengajian. Ini sudah mau asar ibu belum sholat duhur. Jilbab saya susah pakainya. Ini bedak saya ini mahal. Ini disibuk beleng-beleng. Ibu boleh make up, tapi jangan gara-gara make up ibu ndak sholat. Iya. Bagaimana caranya Ustaz kalau kita mau make up? Caranya ibu wudhu dulu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah wudhu, make up batal. Dah boleh
Nggak keluar semua Ustaz. Masih tetap batal. Ya Bu? Nggih? Batal ya. Jadi kalau makanya ibu-ibu, ada orang dia sudah wudu, sudah make up, masuk waktu sholat, dia sholat, tapi wudunya tertolak. Kenapa? Karena wudunya setengah-setengah dan bedaknya terlalu tebal. Dia wudu cuma begini. Ya, Masya Allah. Bu, untuk apa dandan? Biar ibu dandan bagaimana, orang juga tahu ibu itu. Biar kau dempul kiri kanan, orang juga tahu bahwa kau itu. Nggak mungkin tiba-tiba ibu dandan menjadi artis Korea. Nggak, tetap ibu ini lebih baik original saja. Ya, coba tengok saya Bu. Jelek kan? Tapi semua mau foto sama saya. Ya toh? Makanya ibu-ibu diingatkan jangan gara-gara kosmetik ibu ndak sholat. Ya? Ibu? Kalau ibu ndak sholat, dengar baik-baik. Yang malas sholatnya, dengar. 1. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali ibu tidak sholat, 1 hari di neraka. 1 hari. Masih ringan itu kita pikir. Maghrib sampai pagi. Itu ukuran dunia. Tapi menurut ukuran akhirat, 1 hari itu Bu, 1000 tahun dunia. Jadi kalau ibu tidak sholat subuh tadi, 1 hari diparkir di neraka. Iku piro 1 hari? 1000 tahun dunia. Wih, lama betul Ustaz. Lama karena ibu bandingkan usia dunia. Akhirat itu Bu, tidak ada akhirnya. Makanya disebut hari abadi. Kalau dunia, paling kita 100 tahun. Ya, 20 tahun kita anggap lama. Nah, itu di akhirat. 1000 tahun ringkas. Kenapa? Karena tidak ada habisnya itu di akhirat. Makanya jangan coba-coba tidak sholat. 1 kali 1000 tahun dunia. Dan ibu tahu namanya api. Nah, tahu? Tapi beda api neraka dengan api dunia. Itulah sebabnya sehingga agama kita mengharuskan sholat meskipun keadaan apapun. Sesulit, sesakit, serupa apapun, sholat. Saya sibuk Ustaz. Masa tidak punya waktu 5 menit? Tidak mungkin. Kita dilarang sama bos. Ibu carilah tempat. 5 menit saja. Buru-buru Ustaz. Boleh ibu tidak baca surah pendek, Al-Fatihah saja. Boleh. Mau baca surah pendek, 1 ayat saja. Waladhalin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Yang ketawa, saya serius ini. Boleh Bu, boleh. Karena membaca surah pendek hukumnya sunnah. Yang wajib Al-Fatihah. Karena buru-buru, 1 kali saja. Subhana rabbil adzim wa bihamdi, Allahu Akbar. Benar ini Bu, saya tidak ajar salah ibu-ibu. Itulah sebabnya. Tidak boleh ada alasan tidak sholat. Apa lagi? Ustaz, saya sakit. Sakit apapun boleh ibu sholat. Saya sariawan. Sholat sariawan. Boleh. Apa lagi? Apa lagi? Saya tidak hafal Ustaz. Jangan putus asa. Beli buku tuntunan sholat. Tidak ada dijual di Hong Kong. Ibu baca di upload di YouTube ada. Nah, bacalah itu. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah.
Boleh, boleh Bu, boleh. Tapi jangan begitu terus. Ya, sambil belajar. Apa lagi? Nah, apa? Tidak ada alasan. Apa? Tidak ada. Dingin. Lama betul 5.000. Pakai jaket. Saya diimpus Ustaz. Ya diimpus lah. Saya enggak bisa gerak mulutku Ustaz. Dalam hati. Jangan ketawa. Saya ajar saya ini Bu. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ibu kalau sakit gigi, kan bukan gigi yang sholat. Kalau sakit gigi boleh Bu. Boleh. Apa lagi? Ustadz, ndak bisa berdiri. Ya wes, duduk. Iki loh, duduk. Oke. Iki. Anggaplah ini Ibu di pesawat atau di bus. You cinik baik-baik. You know cinik? Lihat. Bahasa Makassar, itako. Ini macam ini ya. Jadi kasih tahu dulu di samping Ibu. Kalau dia non muslim, nanti dikira Ibu kesurupan. Kasih tahu dulu. Bahasa Cina kan? Saya kan tidak tahu bahasa Cina ya deh kok. Bahasa Rawana sudah. Ya, sudah. Nah, dia mengertilah bahwa kalau bahasa Indonesia, mohon maaf, saya mau sholat dulu karena kondisi saya tidak memungkinkan berdiri. Agama saya membolehkan sholat dulu. Sudah. Tayamum dulu Ibu. Ibu tayamum dulu. Tayamum mesti buka ini. Cincin, gelang, mesti buka. Beda kalau air Bu, boleh enggak buka. Yang penting Ibu tahan air. Sudah, kenapa air boleh Ustadz? Karena air bisa masuk di sela-selanya. Tapi usapan tidak bisa diusap kena kulit kalau ada yang halangi. You understand? You understand? Sese. Nah, maka Ibu linting ini. Dilinting. Sampai di atas siku. Lalu Ibu kalau di atas bus atau pesawat, maka Ibu letakkan kedua telapak tangan di depan, sadel. Atau di dinding. Sudah itu, Ibu usap wajah. Kasih kena semua yang tidak ditumbuhi rambut. Saya baru sadar, ternyata betul pintu. Bayangkan kalau itu kentut, besar betul kentutnya. Nah, sudah Ibu, letakkan lagi telapak tangan, usap di kanan dulu. Ibu giniin. Lipat siku. Ya, sudah itu naikkan lagi ke atas. Nah, tangan kiri lagi di atas, kanan yang mengusap. Lipat siku. Ya, naik lagi. Kalau Ibu repot dan buru-buru, ya sudah kasih gini saja. Ya, sudah. Ibu sholat. Apa niatnya? Niat tidak harus diucapkan. Niat itu bahasa hati. Begitu Ibu terketuk dalam hati, saya mau sholat, itulah niat. Tidak mesti diucapkan usalli. Usalli itu hanya ulama Melayu yang ngajar. Makanya jangan heran kalau Ibu pergi ke tanah suci, lihat orang Arab, jalan berdiri langsung takbir. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Loading dia kan. Dia mau hafal. Nah, dia baru menghafal. Jadi sudah tidak usah. Sudah langsung saja. Allahu Akbar. Mau begini boleh. Mau begini boleh. Mau begini boleh. Tapi sunnah perempuan keteknya tidak dibuka. Sunnah. Boleh buka? Boleh. Kenapa perempuan sunnah tidak buka ketek? Apa bau keteknya? Tidak. Tapi karena disunnahkan untuk menekan itu yang bagian depan. You understand? Nah,
Sudah ya? Sini ya. Nah, sudah? Ibu sholat. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Baca surah Al-Fatihah. Baca surah pendek. Nah, sudah. Allahu Akbar. Nah, ibu ruku. Rukunya kepala saja dikasih goyang. Allahu Akbar. Baca doa ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sudah ibu sujud. Kalau tadi kepala saja goyang. Ini kalau sujud badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Ibu harus perhatikan rukun-rukunnya. Jangan buru-buru. Nanti kaget ini orang di samping. Jadi kalau ibu tenang, dia akan kagum. Tertib lihat. Wih, disiplin. Baca. Allahu Akbar. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Baca lagi doa sujud 3 kali. Naik lagi. Allahu Akbar. 1 rakaat. Ulang seperti tadi. Karena kita jamak kasar. 2 rakaat saja. Sudah. Bil alamina. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan buru-buru. Nanti keseleo. Sudah, ibu berdoa. Mintalah apa yang ibu mau. Selesai. Apa lagi? Alasan ibu. Apa lagi? Tidak ada ibu. Saya kaya Ustadz. Kau kalah kayanya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman bu, manusia terkaya di dunia. Sampai sekarang tidak ada kalah kekayaannya. Kerikil rumahnya diantaranya emas. Ada di sini kerikil rumahnya mas? Paling kalau orang Bugis, giginya dikasih emas. Itu bu. Ustadz, saya gagah Ustadz. Ada kalah gagahnya Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf bu, disuruh perempuan iris bawang. Lewat Nabi Yusuf, terpesona semua yang iris bawang. Dia tidak sadar dia iris tangannya. Coba bayangkan. Begitu gagahnya sampai tangannya diiris. Jangankan tangan kita, lewat saja bau. Langsung terpengaruh. Begitu hebatnya Nabi Yusuf. Cakep. Dia tidak rasa itu ibu, dia iris tangannya, jari-jarinya. Ayo, apa lagi? Tidak ada kecuali malas. Maka ibu-ibu rugi bu merantau jauh-jauh ke sini kalau ibu tidak sholat.